Halo kaum intelektual sekalian. Wow, gila gila gila. Guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana Amerika menambahkan pasukan ke Timur Tengah. Menambahkan jet tempur ke Timur Tengah. Ada banyak banget, ada ratusan jet tempur yang dikirim ke Timur Tengah. Wow, wow. Gila gila gila. Nah, yang jadi pertanyaan, apa tujuannya? Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan di-skip oleh warga Konoha, terutama pendukung daripada Iran, terutama fanboy daripada Ayatollah Ali Khamenei. Kemudian bagaimana dengan Selat Hormuz? Jadi di Konoha itu kan lagi viral tuh di media sosial. Kesalahan-kesalahan daripada Donald Trump tuh dicari-cari, dibahas-bahas, diungkit-ungkit gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu, ya kita itu seperti penggosip gitu ya. Bayangkan masalah pribadi Donald Trump, seperti misalnya upload foto yang konon katanya itu adalah foto yang menyerupai Yesus gitu, menyerupai Mesias gitu, kemudian dia beda pendapat dengan Paus gitu ya. Ya, jadi Konoha itu mendadak gitu ya. Tiba-tiba mendadak mendukung Paus. Warga Konoha tiba-tiba mendadak Paus Leo ya. Bukankah dalam pandangan mereka itu Paus Leo itu kafir? Kenapa tiba-tiba sekarang didukung gitu? Bahkan Iran sekalipun mengolok-olok ke Amerika karena Amerika meloloskan, konon katanya meloloskan kapal China. Apa tujuan mereka? Apakah tujuan mereka itu supaya China dan Amerika itu perang gitu? Ya sehingga diolok-olok gitu. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi ada fakta yang ditutupi. Kita itu sebenarnya berpikirnya itu rata-rata hitam putih. Ya, di video sebelumnya saya udah bahas nih ya. Sebenarnya yang diloloskan oleh Amerika itu adalah kapal yang berurusan atau kapal tanker yang berurusan dengan UAE atau Qatar Dubai, bukan berurusan dengan Iran. Amerika mengatakan kapal-kapal yang berurusan dengan Iran maka kita akan blokade. Jadi itu sebenarnya fakta yang jarang dibongkar. Tapi di Konoha itu media-media di Konoha menggoreng gitu ya, seperti menggoreng gorengan lah gitu ya, digoreng sampai gosong gitu ya. Apa yang digoreng oleh media di Konoha? Yang digoreng itu Amerika nggak berani sama China. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggesek-gesek gitu ya. Supaya perang gitu ya. Jadi supaya Amerika dan China itu perang. Emang otak warga Konoha itu kotor banget ya. Ya, licik banget ya otak warga Konoha. Kemudian Iran juga seperti itu, mengolok-olok Amerika. Supaya apa? Supaya Amerika panas gitu. Padahal kan Amerika itu bukan orang bodoh. Bukan berarti saya pro terhadap Amerika ya. Saya pro terhadap kejujuran. Kenapa Iran mengolok-olok Amerika? Karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ngapa-ngapain coba? Orang rudalnya udah kehabisan gitu ya. Kemudian stok rudalnya juga sudah nggak ada, ya, roketnya juga nggak ada dan lain sebagainya ya. Sudah nggak ada lagi ya. Mereka cuma mengharapkan bantuan dari luar gitu ya. Mereka cuma mengharapkan bantuan dari langit gitu ya, bantuan dari Tuhan gitu. Nggak ada lagi gitu ya. Ya itu yang jarang dibongkar guys. Di video sebelum saya udah bongkar nih. Sebenarnya yang dicegat itu yang berurusan dengan Iran ya. Kalau nggak berurusan dengan Iran ngapain dicegat gitu ya. Cuman sengaja ya dipelintir-pelintir gitu. Ada sebenarnya kapal China itu yang dicegat oleh Amerika tapi tidak viral. Yang viral itu yang dilepaskan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggesek-gesek Amerika gitu ya, memanas-manasi gitu ya, mengkompor-kompori gitu ya. Jadi media-media di Konoha itu paling jago urusan mengkompor-kompori gitu ya. Apakah Amerika terberdaya? Enggak. Amerika itu jenius. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ketika Iran bikin tol Selat Hormuz ya, katakanlah mereka itu sebagai preman kampung gitu ya, preman tukang palak ya, tapi tukang palak kampungan gitu ya, bikin palang gitu ya, palang Selat Hormuz. Lalu Amerika cara mengatasi gimana? Ya bikin lagi palang yang lebih gede lagi gitu ya. Ya, di hulu ada palang, palang Selat Hormuz ya, palang daripada Iran ya. Kemudian di belakang sini ada palang daripada Amerika. Itu jenius guys. Itu nggak terpikirkan bagi orang Iran ya sebelumnya. Nggak kepikiran gitu ya. Nah karena udah buntu maka mereka ngolok-ngolok Amerika gitu. Ini jarang dibongkar guys. Jadi pemikiran-pemikiran daripada warga itu kotor banget gitu ya. Saya tidak berpihak di sini ya. Saya berpihak pada kebenarannya. Kalau benar-benar gitu. Kita harus menganalisis gitu. Apa di balik ini semua gitu. Ada sesuatu hal yang jarang dibongkar gitu ya. Kemudian selain itu, saya tuh sering mendengar ya, pasukan Iran pernah mengatakan seperti ini dan pasukan IRGC pernah mengatakan
kebenaran akan menemukan jalannya. Kebenaran akan menang. Nah, kalau kebenaran itu akan menang, lalu kenapa Iran kalah? Walaupun warga Konoha tidak mengakui bahwa Iran kalah. Dulu juga Hamas seperti itu kok. Ya, Hamas dulu ya dikadang-kadang, tentara Allah ya nggak bakalan kalah. Tapi keok juga tuh, ya kan? Bahkan pemimpinnya banyak banget yang meninggal. Lalu sekarang apa? Apakah ada yang mengatakan Hamas itu tentara yang sangat luar biasa? Apakah ada yang mengatakan Hamas itu menang? Nggak ada kan? Sama seperti Iran. Ya, cuman kita nggak berani introspeksi diri. Harusnya kita introspeksi diri gitu ya. Kenapa Iran itu kalah? Kalau kebenaran itu pasti menang, kenapa mereka kalah? Ya kalah dong, masa nggak kalah? Orang pemimpin sudah mau tiar. Sementara Donald Trump masih baik-baik aja. Kecuali Donald Trump meninggal gitu ya. Kemudian Ayatollah Ali Khamenei masih hidup. Yang kalah itu Amerika. Jelas dong kalah Amerika. Kalah telak dong. Tapi kan kita kan nggak mau kalah kan permasalahannya. Ibarat berdebat, kita itu kan orang yang nggak mau kalah, nggak mau introspeksi diri. Maka saya nggak suka berdebat dengan warga Konoha, nggak suka banget dengan orang yang ngotot gitu ya. Saya lebih suka diskusi karena kita nggak punya budaya debat. Ya, ibarat pertandingan sepak bola, kita itu fanatik guys. Bayangkan kalau perang Timur Tengah ini seperti pertandingan sepak bola. Konoha itu pendukung Iran gitu ya, pendukung klub Iran gitu sayang. Kemudian ada juga yang mendukung Amerika, tapi minoritas ya, mendukung Israel, minoritas lagi gitu, lebih minoritas lagi gitu. Lalu kalau kita mengatakan Amerika itu sebenarnya yang menang, enggak, menang dari mana? Sementara skornya buat Amerika 10 misalnya, sementara Iran cuma 2 atau 1 doang gitu. Enggak, yang menang tuh Iran ya. Oh, jurinya tuh yang salah ya, wasit itu yang salah. Warga Konoha seperti itu ya. Jadi semua disalahkan. Jadi itu yang jarang kita sadari guys. Kita itu suka ngeyel gitu ya, nggak introspeksi diri. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita susah introspeksi diri? Apakah karena pengaruh daripada ajaran agama? Apakah ini pengaruh daripada bias seiman? Apakah pengaruh daripada karena kita seagama dengan Iran? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ada satu fakta yang jarang dibongkar seputar Selat Hormuz. Dan kalau saya bongkar ini, maka warga Konoha akan banyak yang guling-guling, kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi pada faktanya kita mendukung Amerika, mendukung Israel, mendukung Iran itu bukan karena mereka benar. Ya, kita menjagokan Iran bukan karena mereka benar. Tapi karena mereka itu terlihat sama dengan kita, seagama, kemudian bahasanya juga kita mengerti, kemudian lingkungan kita mempengaruhi juga gitu ya. Contoh misalnya, dulu saya tuh fans sama bukan Barcelona ya, Real Madrid. Ya, aku tuh dulu ngefans sama Real Madrid karena ada Ronaldo di sana gitu. Ya. Jadi karena ada bias juga gitu ya, bias Ronaldo. Ketika Ronaldo nggak ada di Real Madrid, saya nggak suka lagi Real Madrid. Karena dulu saya suka Ronaldo. Sekarang nggak terlalu suka lagi sih ya, nggak terlalu fanatik bola ya, biasa aja. Nah, lingkungan saya dulu suka banget Ronaldo yang kemudian suka Real Madrid ya. Teman-teman saya dulu tiap hari ngomongin bola, ya, sehingga saya ngerti bola gitu. Sama seperti Iran. Ini jangan kita sadari ya. Tiap hari teman-teman kita ngomongin Iran, ngomongin kejayaan Iran, ngomongin kekuatan Iran, ngomongin tentang militer Iran, semuanya diomongin tentang Iran. Lalu ya lama-lama kita jatuh cinta sama Iran, bukan karena Iran kuat gitu ya. Lalu tiba-tiba Iran dikalahkan oleh Amerika. Kita nggak terima karena jagoan kita keok gitu ya. Oh, jurinya tuh yang salah. Oh, jurinya tuh berpihak. Oh, ya jurinya siapa? PBB. Biasanya PBB yang disalahkan. Oh, PBB itu membela Amerika. Oh, PBB-nya salah, yang sebagainya. Padahal kesempatannya sama. Chance kemenangannya sama. Sama seperti sepak bola. Katakanlah misalnya PSSI versus Real Madrid misalnya. Nah, kalau mereka misalnya tanding nih, tarung nih ya, di lapangan misalnya. Kan punya kesempatan yang sama. Ya kan? Real Madrid punya kesempatan yang sama ngegolin ke PSSI, ya kan? PSSI juga punya kesempatan yang sama ngegolin ke Real Madrid, ya kan? Jadi sama sebenarnya. Iran juga seperti itu, punya kesempatan yang sama kok. Mereka juga pengen menghabisi
presiden Amerika tapi gagal, punya kesempatan yang sama. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini korban ketika jagoannya kalah, oh terjolimi ya ngeyel gitu ya. Harusnya introspeksi diri. Jadi kalau kita mau kalah dalam sepak bola itu, kita harus introspeksi apa yang salah dengan kita. Ya, sama seperti itu. Apakah pemainnya banyak yang mandul gitu? Harus direvisi gitu ya. Sama seperti Iran. Kenapa Iran kalah? Ya teknologinya burik gitu ya. Kurang. Kalau bahasa Jakarta itu bisa disebut dengan kurang. Ya, kenapa kurang? AI-nya nggak bagus, ya lebih bagus AI Amerika karena teknologinya lebih bagus. Kemudian sistem pertahanan militernya juga kurang bagus. Kemudian sistem pertahanan udaranya, radarnya. Kalau misalnya mengatakan, oh ada kok pesawat Amerika yang ini yang ketembak gitu. Iya, ada dari puluhan ribu gitu ya. Dari puluhan ribu pesawat tempur yang berlalu lalang ke sana, cuma satu doang yang kena. Apakah itu prestasi? Enggak dong. Sama seperti main sepak bola. Skor lawan itu sudah 1000, skor kita cuma 1. Kalah telak dong. Ya kan? Tapi kita kan jarang menyadari ini. Itu artinya ada yang salah dengan sistem pemerintahan Iran, ada yang salah dengan militernya. Harus sadar dong. Kalau mau mengalahkan Amerika itu minimal bisa menciptakan B2 Spirit kayak gitu ya. Bisa menciptakan pesawat tempur F-35 kayak gitu. Bisa menciptakan nuklir kayak gitu. Ya, harusnya seperti itu, menyamai gitu dong ya. Jadi ini kan jarang kita sadari. Warga Konoha kan seperti itu ya. Saya tuh ya dulu pernah waktu sekolah ya, SMP, saya lupa SMP apa SMA ya. Nah kita tuh bertanding sepak bola ya. Kebetulan saya ikut juga gitu ya, membela sekolah saya dulu ya, antar sekolah dulu ya. Nah ketika kita kalah itu, teman-teman saya itu sering mengatakan seperti ini. Oh yang salah itu jurinya. Oh yang salah itu wasitnya. Oh sebenarnya kita nggak kalah kok. Ya karena saya nggak enak badan aja sebenarnya. Kemarin saya begadang makan mie, makan apa segala macam. Kalau menang kan nggak ngomong seperti itu kan. Sama seperti Iran, Iran versus Amerika. Ya ketika Iran kalah, oh karena diembargo, oh karena ini, oh karena ya tentaranya kekuatannya segitu. Ya mereka punya chance yang sama kok. Mau Iran, mau Amerika punya chance yang sama. Ya harus introspeksi diri. Ya saya lebih pro terhadap China. China itu kan diam-diam menghanyutkan, nggak pernah tuh ya dikit-dikit matilah Amerika, nggak ada tuh China seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ya tanpa kita sadari China itu hampir ya nggak sampai menandingi Amerika ya. Ekonomi ya, kalau tentara masih jauh ya. Walaupun warga Konoha menggebur-geburkan tentara China. Kenapa warga Konoha itu menggebur-geburkan tentara China? Ya karena supaya China ini menyerang Amerika, itu tujuannya sebenarnya ya. Dipuja-puji karena kebencian mereka terhadap Amerika sebenarnya. Kenapa mereka benci terhadap Amerika? Ya karena mereka mendukung Israel. Kenapa mereka membenci Israel? Ya karena di kitab suci agama tertentu di Konoha itu banyak yang ngejelek-jelekin Israel ya. Jujur aja. Nanti cari ayatnya, ada banyak itu ayatnya. Jadi kita itu sebenarnya dikit-dikit membenci gitu ya. Disclaimer-nya bukan berarti saya tidak nasionalis, bukan berarti saya membela Amerika. Jadi di Konoha itu kalau kita membela Amerika, membela Israel itu dikatain nggak nasionalis gitu. Kalau kita membela Iran itu nasionalis gitu. Kan aneh cara berpikirnya. Iya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di videonya. Mari kita introspeksi diri ya. Nah guys, kalau misalnya Donald Trump terus-terusan menekan Iran, ya, mengembargo, ya kemudian blokade dan sebagainya, apakah Iran akan menyerah? Ya menyerah dong, masa nggak menyerah? Ya, karena selama ini kan kekuatan dari Iran itu kan ekonominya gitu. Ya mereka juga mengeluarkan yang namanya minyak mereka. Kalau mereka sekarang ketahan sampai berbulan-bulan, ya siapa yang ngegaji PNS di sana ya kan? Siapa yang ngegaji masyarakat di sana kan? Iya kan? Ya nggak sih? Jadi makan apa mereka kalau bukan dari minyak? Itu yang jadi permasalahan. Jadi secara tidak langsung di blokade gitu. Ya itu akan menekan Iran gitu ya. Apakah itu lebih bermoral daripada membardir situs listrik mereka atau instalasi listrik mereka? Ya dalam perang itu kan gak ada istilah moral ya. Yang penting menang gitu. Perang seperti itu. Siapapun seperti itu guys. Jangan sok suci gitu ya. Bukan berarti saya nyuruh yang TV untuk tidak bermoral ya. Tapi dalam perang seperti itu.
Justru orang yang kalah yang mengatakan, oh mereka nggak bermoral. Padahal Iran juga melakukan hal yang sama kok, punya chance yang sama untuk menang ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual. Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak berpihak pada Amerika. Saya tidak berpihak pada Israel. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun. Sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual. Salam rasional.